Kami, Raf Industri, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. dan apabila ada salah kata kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yuk, kali ini Bosok Podcast akan membahas tentang Lebaran tahun ini nih, karena tahun ini kan pasti berbeda banget nih, karena lagi di masa pandemik ini kita nggak kemana-mana, sholat id juga di rumah. Ya, kita berbagi pengalaman nih antara dari 3 anggota Bosok Podcast. Mas Po dulu nih, gimana perasaannya Lebaran tahun ini nih? Lebaran tahun ini memang benar Lebaran yang pertama kali lah tidak bisa pulang kampung ya, dan khususnya Lebaran yang kita itu sholat juga cuma di rumah, nggak bisa kemana-mana emang karena kondisi pandemik kayak gini ya. Tapi ya alhamdulillah juga di kondisi yang udah modern kita masih bisa menghubungi keluarga besar atau keluarga lainnya dengan telepon, video call lewat aplikasi ya. Mau itu aplikasi chat atau aplikasi yang lainnya kayak gitu. Tapi ya kalau masalah kayak kondisi atau suasana yang dirasakan itu kayak bukan kayak biasanya gitu loh. Yang seharusnya kita lebaran kita sudah ke kampung, pulang ke rumah ke kakek nenek masing-masing, bertemu saudara besar, ketemu adik sepupu, kakak sepupu, tante, om. Jadi kita di rumah aja kayak gitu, nggak kemana-mana. Ya ada rasa sedih, ya sedih, kecewa, tapi karena kita harus mengikuti aturan pemerintah dan untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi, jadi kita mengikuti aturan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak melakukan mudik dan juga pulang kampung. Nih, kalau Mas Bor gimana? Nah, kalau aku nih, ya mungkin hal terjeleknya sebagaimana kita anak muda lah ya, kita namanya juga berharap THR lah ya. Nah, itu Cuman gimana lagi? Kan kita ya kudu harus memahami kondisi sekarang ya, di mana orang-orang penghasilan mungkin juga pas-pasan dan juga tersendat, atau mungkin bahkan banyak dari orang-orang yang bekerja tidak mendapatkan THR. Ya mungkin kalau dari aku sih, ya mungkin kita harus bersiap-siap kalau kita tidak dapat THR. Ya saling memahami lah ya. Yang paling beda sih menurutku kayak biasanya nih kan kalau malam takbiran kita paling muter-muter ngeliat jalanan tuh rame orang-orang bareng konvoy atau apa. Ini sekarang kita nggak bisa ngerasain malam kemenangan lah istilahnya, menuju hari kemenangan itu gimana ya? Ya kurang aja, kayak ada yang kurang gitu loh. Kan harusnya kan kita bisa ngerayain jalan-jalan keluar, ngelihat orang zaman ada main petasan juga kan. Wah, itu seru banget sih. Sekarang udah nggak bisa. Itu kan ya gimana ya, ya sesuai pemerintah juga karena emang lagi pandemi gini. Tapi karena emang kalau mungkin ada penyuluhan takbirannya lewat TV, mungkin TV nasional mungkin menyiarkan para stasiun TV menyiarkan takbiran di TV, mungkin bisa mengobati rasa lah. Sebagai hiburan gitu ya. Ya, tapi susah juga, tetap aja kurang, feel-nya tuh kurang kalau menurutku sih, tetap nggak ada yang langsungnya gitu. Kita tidak terlibat secara langsung di situ kan susah banget kayaknya. Apa rasa nggak enak, ada yang kurang lah menurutku. Yang sama THR itu yang paling penting. Tidak dapat kita THR tahun ini, padahal menurutku ini tahun terakhir. Kalau menurutku sih mungkin juga ada momen yang kita mungkin juga kehilangan momen ini sih, makan waktu Lebaran. Iya, nah, opor karena di rumah masing-masing ya mungkin makanya juga dengan keluarga masing-masing ya. Ya ibaratnya cuma sama keluarga inti doang sih. Jadi keluarga besar biasanya justru tuh yang masakannya enak biasanya keluarga besar. Nah, itu. Ya di mana kalau makan sama keluarga inti ya sudah kita lakukan selama 1 bulan ini dong. Setiap hari juga. Setiap hari malah ya. Buka puasa sama keluarga inti. Jadi ya karena kalau gini loh, kalau kita bahas tentang Lebaran pastikan pikiran kita kalau misal kita yang punya kampung tuh paling enak kita udah dihamin beberapa hari sebelum Lebaran kan udah di sana. Nah, sekarang kita masih ada di rumah kita sendiri dan rasanya itu yang paling agak awkward gitu loh ya. Agak beda.
lebih ngerasa sepi nggak sih? Nah, itu benar sekali. Mungkin lebih tepatnya lebih rasa ya udahlah cepat berakhir lah ya. Iya, aku justru Semoga. berharapnya coronanya ini cepet hilang lah ya. Kan katanya denger-denger nih kalau nggak salah ya, udah mau Juni. Ini bulan apa sih? Mei, Juli masih 2 bulan lagi kan? Itu katanya udah sekolah udah mulai masuk. Tapi ya masih lama juga sih menurutku. Dan saya harap untuk Anda ya, Anda nggak mau minta maaf sama manusia-manusia itu ya. Tolonglah Anda punya etika sedikit gitu loh. Masa Anda memisahkan kita dengan keluarga besar gitu loh. Iya, saya tahu ini? Anda penyakit corona, cuma ya Anda bisa berpikir gitu loh corona. Saya harap lah corona ya. Aduh. Anda kan juga punya keluarga. Keluarga Anda kan tersebar satu orang dengan orang lain. Saya tolonglah corona. Anda musabah diri Anda corona. Ya. Anda juga mau kan ketemu sama keluarga besar Anda? Nah, ayolah. Siapa kita sama-sama gitu ya. Emang keluarga corona siapa aja? Keluarganya? Nggak tahu. tapi ini dialamin sama seluruh warga dunia sih ya. Bagi umat muslim di dunia juga pasti ngalamin nggak bisa ngumpul-ngumpul sama keluarga, nggak bisa istilahnya makan-makan enak juga. Silaturahmi. Iya, silaturahmi, makan-makan enak juga. Tahun ini kayaknya nggak bisa semua sih. Makanya itu ya. Kita juga kalau mau beli makanan di luar ya jadi pikir-pikir. Iya, kan kita juga nggak tahu apakah penjualnya ada virus coronanya juga dia pernah itu. Dan kan kalau kisah kita di kampung kan, itu kita kan malamnya habis paginya udah sholat Id, kita malamnya ke tetangga kita salim-saliman, maaf-maafan. Nah, sekarang udah nggak bisa. Tentu kita kenal ya. Nah, iya, meskipun kita kenal nggak kenal, kita kan tetap meminal aidin wal faidin. Nah, itu sesuatu itu sudah tidak bisa terjadi di tahun ini. Jangankan tetangga yang nggak kenal, keluarga aja banyak, saking banyaknya. Ini sampai beberapa ada yang nggak kenal. Itu tuh. Bukan nggak kenal sih, tapi nggak tahu namanya biasanya. Kalau aku kadang-kadang baru pertama kali ngelihat, ini keluarga, tapi dari yang mana gitu loh, kan jarang. Ibaratnya terutama untuk anak-anak kecil ya biasanya. Iya, nggak pernah ketemu. Misalkan si keluarga merupakan pasangan baru terus punya anak, nah itu anaknya siapa itu tidak tahu. Iya, kadang-kadang kaget loh, kok ini siapa gitu loh. Nggak, tiba-tiba baru lagi gitu ya. Nambah-nambah terus keluarga perasaan dulu ini tahun lalu nggak ada, sekarang tahun ini ada. Momen-momen itu tuh yang aku kangen. Aku biasanya kan balik ke. Tapi ngomongin soal gimana? Ya. Apa? Dulu aku juga punya pengalaman nih. Aneh banget ini memang. Jadi dulu aku memang punya kebiasaan untuk merayakan Lebaran di Jawa Barat. Oke. Nah, karena saking banyak itu kan kumpul di suatu rumah ya. Nah, karena aku juga mungkin kalau bagi orang lain sudah kenal, keluarga aku yang lain mungkin kenal semua, tapi aku belum kenal. Jadi suatu ketika pernah tuh ayahku lagi ngecas HP di ruang tamu. Jadi karena kondisi di rumahnya itu kayak open house lah ya, buka semua akses pintu sampai ke belakang juga kebuka. Ya. Nah, tiba-tiba ada satu orang tidak dikenal, bro. Kenapa? Masuk, bro, ngambil HP-nya ayahku, bro. Bukan saudara tapi. Kan ada keluarga aku yang lain. Bukan. Dari awalnya kira itu orang yang lain, Pak adekku juga nganggapnya mungkin keluarga lain. Tapi lama-kelamaan kan Pak adekku kan juga kenal ya semua orang dari keluarganya itu. Terus mulai nanya, kamu siapa di sini? Ternyata maling, bro. Jadi aku Lebaran waktu itu lagi nangkep maling. Tapi ketangkep. tapi ketangkep. Jadi udah dipergoki, langsung dipegang semua, dikelilingi sama keluarga aku semua. Terus gimana tuh? Aku juga lihat, kaget, loh kenapa nih kok rame-rame gini? Ternyata maling, bro. Usianya mungkin sekitar 40 tahunan orangnya. Kalau Mas Funi, ya udah terus akhirnya dikasih uang, dah gini siapa yang ngasih? Ayahku. Dia maling tapi dikasih uang. Duit. Ya kan sebelumnya mau ngambil HP, di HP ku dicas, diambil, terus
kasih duit sama ayahku, udah kamu suruh pulang aja gitu. Oh gitu. Selesai bro. Gila ya lebaran Absurd mahal banget ya. hari itu. Lebaran ada loh. Kalau Mas Mo nih gimana? Dia memanfaatkan momen memang ada yang kenal. apa kondisi apa ketika Kalau enggak, lebaran. kalau Mas Mo nih Itu. mudiknya kemana sih? Daerah Jawa Kalau Timur juga. aku Jawa Timur, daerah Jawa Timur. Daerahnya itu meninggalnya makamnya Bung Karno di situ. Terus Itu asik di sana. iya udah asik banget lah intinya. Dan di situ kan kita kan memang keluarga di situ kan memang beda-beda tuh agamanya. Tapi kalau udah Idul Fitri, wah itu udah kayak keluarga Islamis lah. Kalau Kita sama-sama menikmati lah. ini namanya apa toleransi antar umat beragamanya kuat nih Mas. Kalau aku sih mudik ada 2 tempat sih karena kan langsung ke dari keluarga mamaku sama keluarga papaku. Yang pertama Di ibu kota. Yang pertama nggak ada, kalau lebaran sih biasanya ya di daerah Babel dulu, Bangka Belitung, provinsi Babel. Bangka Belitung. Wih. Sumatera. Jauh sekali namanya Bubble. Babel ya. Iya soalnya provinsi sendiri kan Babel. Tak kira itu ya. Aku kan anak pantai banget guys, aku nih anak Babel. Anak Babel. pantai. Terus setelah lebaran di daerah Kalau pacaran tidak pernah ke pantai sama sekali ya. Terus dari daerah Babel Suka kalau H+3 lebaran lah ya, udah ketemu keluarga di Babel, Bangka Belitung, terus aku baru cabut ke ibu kota, Wih, ke keren. DKI. Iya. Berarti kalau ke Bangka Belitung ke sekolahnya Laskar Pelangi berarti ya? Nah, lebih tepatnya aku di Pulau Bangkanya sih, bukan di Pulau Belitungnya. Jadi di pulau yang besarnya. Kalau Laskar Pelangi kan di Belitung, aku di Bangkanya. Di ibu kota provinsinya. Di situ sih asik. Jadi mungkin sudah pernah tuh Mas Fit ke situ kan? Ke Laskar Pelangi? Belum. Belum, bro. Belum, Man. Tapi soalnya kan harus nyebrang pulau dulu, Pak. Aku kan dari aku langsung ya tinggal nyebrang apa susahnya sih, bro. Ya malas saya kan nggak sambil jadinya liburan, Mas. Kan waktunya biasanya di Bangka tuh cuman 5 hari gitu loh. Nggak terlalu nggak lama-lama. Soalnya kan kita harus membagi tempat antara Bangka sama DKI Jakarta, kan harus bagi aku. Soalnya kan keluarga di sana. Jadi kan ya itu. Terus apalagi papaku juga cutinya kan nggak lama. Jadi nyesuain aja sih. Jadi paling ya cuman muter-muter. Kalau di Babel tuh aku paling cuman muter-muter ngunjungin SMA, sekolah-sekolahnya papaku. Gitu sih. Saya punya satu pertanyaan kepada kita semua. Jawab dengan jujur ya tapi ya. Apa tuh? Nah, kan kita kan anak nih ya, ada 2 keluarga besar. Ini nama. Ada keluarga besar. Ceritanya. Bapak sama ibu. Nah, yang paling asik ketika lebaran di keluarga mana? Keluarga ayah atau keluarga ibu? Ayo. Gini, aku dulu ya. Aku dulu ya. Kalau asik ya, definisi asik itu definisi asik menurutku itu kayak rame-rame, lebih rame lah istilahnya, lebih banyak keluarganya tuh. Atau lebih intens. Oh, kalau beda. Kalau aku asik itu lebih kayak rame-rame, kumpulnya dapet. Itu tuh keluarga ayah. Tapi kalau lebih intens, lebih deket banget itu keluarga yang di ibu kota, di keluarga dari mamaku. Nah, nggak tahu kenapa ya. Biasanya kayaknya keluarga cenderung ya hampir semuanya ya. Rata-rata tuh yang deket kayaknya lebih deket ke keluarga orang ibu ya, bukan keluarga ayah. Iya benar. Bener nggak? Nah, Nggak pasti sih. Aku enggak sih. Kalau aku ya. Kalau gimana? Kalau aku jadi aku tradisi kumpul keluarganya lumayan beda. Kalau yang di ayahku itu sudah pasti tiap tahun tuh ada. Nah, tapi kalau yang di keluarga ibuku itu biasanya dilakuin setiap 3 tahun sekali. Jadi karena lokasi juga terlalu jauh dan nah setiap kali, jadi karena setiap 3 tahun sekali ya mungkin beda-beda lah perasaannya. Nah, tapi kalau di keluarganya ayahku itu ya sekedar ya mungkin kumpul biasa, jadi lebih hangat. Tapi kalau yang di keluarga ibuku, jadi karena keluarga ibuku ini keluarga mayoritas seniman,
Nah, setiap Oh. kali ketemu itu pasti ada ngadain panggung. Jadi nyanyi bareng. Wih, asik Nah, dong. kalau dibilang seru mana, mungkin rasanya beda-beda sih. Kalau lebih hangat dan lebih instansnya di keluarga ayah, tapi kalau di keluarga ibu lebih seru-seruan lah. Kan gelar panggung soalnya. Kalau Nyanyi bareng. Mas Po gimana? Kalau aku Sawerannya mesti ada sawerannya, bro. Itu yang lebih serunya lagi. Yang dipikirin saweran THR udah itu aja. Mas Po nih gimana Mas Po? kalau aku itu yang keluarga dari ayah di Jawa Timur juga, kota di Mojokerto. Kalau yang ibu yang tadi Blitar. Kalau masalah seru ya sebenarnya dua-duanya seru. Cuma yang emang lebih intens antara kedekatan aku lebih dekat itu sama yang keluarga ibu biasanya. Dan rata-rata memang udah kadang kalau mudik itu mesti ke keluarga, ke rumah nenek yang ada di Blitar. Soalnya kan emang jauh toh. Kalau dari kotaku yang ini sama yang Mojokerto kan dekat kayak gitu. Jadi lebih sering tuh ke sana kayak gitu. Tapi kalau aku Berarti ya apakah memang karena kedekatan jaraknya juga ngaruh mungkin? Mungkin bisa dibilang kayak gitu juga. kalau keluarganya mama aku nih kalau ngumpul-ngumpul tuh cuman dikit sih menurutku, cuman ya keluargaku doang, mamaku, adiknya sama kakaknya doang, udah dari 3 itu doang. Soalnya keluarga yang lain ada di Sumatera semua, di daerah Padang. Jadi sebenarnya aku nih darah Sumatera. Ibu kota tuh saya rantau. Lahir di sana, jadi anak rantau di sana. Akhirnya sampai di kota sekarang ini. Nah, satu poin lagi juga kenapa aku yang tadi tak bilang kalau aku sih lebih ke ibu karena di keluarga besar yang udah apa namanya? Mbah Buyut. Itu kan biasanya setiap 1 tahun sekali kan ngadakan kayak kumpul keluarga besar itu Mbah Buyut gitu loh. Jadi kan banyak saudara jadi kita itu kumpul sama saudara nenekku kayak gitu. Saudara nenekku ngumpul, saudara nenekku itu ada berapa ya? 8 kalau nggak 7 gitu loh. Nah, itu sama anaknya sama cucunya jadi kita ngumpul semua kayak gitu. Nah, sedangkan kalau sing di keluarga ayahku itu jarang kayak gitu. Nah, makanya kenapa kok apa-apa mesti di keluarga ibu karena ya kayak gitu. Secara keikatan keluarganya itu lebih close. Kalau aku sih kalau deket sama keluarga ibu gara-gara ya dari kecil aku udah tinggal sama keluarga ibu di DKI. Jarang aku ke Bangka tuh cuman momen-momen lebaran doang. Jadi ya emang dari kecil di DKI sama mama nenek dari ibunya mamaku gitu. Ngumpulnya di situ, jadinya deketnya ke situ sih. Tapi ya namanya juga keluarga, kita harus toleransi ya. Mungkin kebiasaannya juga beda-beda itu. Iya sih. Jadi sekian podcast singkat masalah lebaran dari Bosa Podcast. Jangan lupa kalian klik subscribe dan juga follow Spotify. Kita harap juga buat para sobat galer untuk selalu sehat di rumah, selalu mentaati physical distancing. Ya saling menjaga kesehatan masing-masing keluarga lah. Ya demi Indonesia yang biar sembuh lah Indonesia ini, kita harap biar semua normal lagi kehidupan. Tadi udah disuruh subscribe, jangan lupa kalian follow Spotify, linknya ada di deskripsi semua. Di bawah, deskripsi di bawah. Terus kalau mau tahu Instagramku, Mas Bo juga ada. Mas Bor nih dia udah sensor muka, nggak mau juga dikasih tahu Instagramnya. Nunggu berapa subscriber, Mas Fit? 1.000 kita 20 buka. miliar. 1.000 kita buka. 20 miliar. Kita buka wajahnya. Iya, 1.000 kita buka wajahnya Buat Mas Bor. Teman-teman yang misal cewek, silakan nih. Kalau emang kalian kepo sama Mas Bor. Nanti kalau udah 1.000 dibuka, wah. Kalian bisa tuh DM Mas Bor tuh. Mas, udah lagi jomblo atau belum? Nah, silakan. Oke. 20 miliar lah. Biar makin 20 miliar terlalu banyak. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Ya sudah kalau gitu, silakan penutupan Mas Fit. Oke. Sampai jumpa di Bosok Podcast berikutnya. Dadah.